Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang suci, tamu yang luhur, yaitu Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Furqan, Syahrul Sujud, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah, yakni Syahrul Ramadan. Bulan yang dimana di bulan tersebut sangat banyak keutamaan. Bulan yang dimana di bulan tersebut kita bangun untuk ibadah, kita bangun untuk berpuasa. Bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal pahala seorang hamba. Bulan yang dimana di bulan tersebut ibadah sunnah sama seperti ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Ibadah wajib di bulan tersebut, satu ibadah wajib sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, sebelum datang bulan Ramadan, maka persiapkan kau punya jiwa, persiapkan kau punya hati, persiapkan kau punya diri agar memasuki bulan Ramadan dalam keadaan suci. Karena bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk berperang melawan hawa nafsu, bulan bagi kita untuk berjuang menundukkan hawa nafsu. Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai para sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini perjuangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil?" Nabi menjawab, "Ada peperangan yang lebih besar, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Ada perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan menundukkan hawa nafsu. Ada musuh yang lebih besar, musuh yang lebih besar daripada iblis, musuh yang lebih besar daripada kafir harbi, musuh yang lebih besar daripada orang munafik, yaitu hawa nafsu yang letaknya dalam diri kita, yang bersembunyinya dalam diri kita, yang bersemayamnya di dalam diri kita." Oleh karena Ramadan adalah bulan bagi kita untuk melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu dalam qasidah mudahnya beliau berkata, "An-nafsu kadhifil aqtar min usat ba'ala hubbil radai wa itafidhu yakfatini." Hawa nafsu, syahwat bagaikan bayi yang menyusui. Nafsu syahwat itu kayak bayi yang menyusui. Kalau tidak kamu sampai kapanpun bayi tersebut akan menyusu. Maka jadikan engkau punya akal, engkau punya diri sebagai ibu yang menyapir. Jangan pernah kau turuti kemauan nafsumu, jangan pernah kau turuti kemauan syahwatmu. Nafsumu mau bermaksiat, mau melakukan hal-hal mungkarat, walalat, syariat, mukhalafat, bunuh keinginan nafsumu, hancurkan kemauan hawa nafsu dan syahwatmu. Sebab hawa nafsu dan syahwat pasti akan menjerumuskan engkau ke dalam lembah kemaksiatan, menjerumuskan engkau ke dalam lembah kezaliman. Hawa nafsu, syahwat membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu, syahwat mendorong engkau kepada kemauan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Bunuh keinginan nafsumu, kendalikan hawa nafsumu, syahwatmu. Dengan apa? Dengan menahan rasa lapar. Saudara-saudara, ketika Allah ciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Man ana wa man anta?" Akal menjawab, "Anta abduka wa ana rabbi." Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ciptakan iblis, iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah ciptakan hawa nafsu, ketika Allah ciptakan syahwat, Allah berkata, "Man ana wa man anta?" Siapa aku, siapa engkau? Jawab, "Ana wa anta." Saya, kamu. Tidak ada hubungan saya dengan kamu. Allah angkat nafsu atas pembangkangan yang Allah rendam dalam neraka selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu Allah angkat. Allah tanya lagi, "Man ana wa man anta?" Siapa aku, siapa kamu?
nafsu tidak kapok, tetap nafsu menjawab anak-anak wa anta. Allah angkat, Allah rasulkan lagi. Pertama ribuan tahun baru Allah angkat, Allah tanya lagi, mana anak wa anta? Siapa aku, siapa kamu? Tetap kembali nafsu menjawab anak-anak wa anta. Saya, engkau, aku, kamu. Tidak ada hubungan antara aku denganmu. Terakhir Allah angkat hawa nafsu, Allah masukkan dalam neraka yang bisa membuat lapar. Lalu beberapa saat Allah tahu nafsu berkata, cukup ya Allah, ribuan tahun kau aku di neraka, aku sanggup. Tetapi neraka ini yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Hawa nafsu, syahwat bisa dibunuh, bisa ditundukkan, bisa ditaklukkan dengan selalu menahan rasa lapar. Maka jaga kau punya perut, jangan sampai dalam keadaan kenyang, selalu engkau menahan rasa lapar. Karena mujahadah, kesungguh-sungguhan, perjuangan para ulama salaf untuk menundukkan melawan hawa nafsunya, salah satunya dengan apa? Dengan selalu menahan rasa lapar. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, sudah 15 tahun aku tidak pernah merasakan seperti apa yang namanya kenyang. Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus Syamsi Syumus, di umur 6 tahun beliau berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Selama 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau berbuka puasa. Di naik umur 10 tahun berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr selama bertahun-tahun cuma minum air zam-zam. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama bertahun-tahun cuma makan tepung pakai minyak sawit. Seperti itulah keadaan beliau-beliau di dalam menundukkan dan melawan hawa nafsunya. Saudara-saudara, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Syukur untung, syukur bahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan syukur rugi, syukur celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Binatang punya nafsu, tidak punya akal. Kita manusia sempurna. Yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya, yaitu nafsu. Yang tidak dipunya oleh binatang kita punya, yaitu akal. Maka barang siapa seorang hamba yang dimana akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya menundukkan nafsunya, akalnya menang, nafsunya kalah, akalnya mengendalikan nafsu, akalnya mempermudah nafsunya, maka kedudukan itu orang lebih tinggi daripada malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya menundukkan akalnya, nafsunya mengendalikan akalnya, nafsunya mempermudah akalnya, maka kedudukan itu orang lebih rendah daripada seekor binatang. Oleh karenanya, pergunakan kau punya akal untuk menundukkan hawa nafsu dan syahwatmu. Anna syahwata tusayyirul muluka adila, was-sabra yusayyirul adila muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, sesungguhnya syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi budak, sedangkan kesabaran, sedangkan ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha, tidak pernahkah kamu melihat, tidak pernahkah kamu mengetahui, tidak pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Saudara-saudara, Siti Zulaikha adalah istri seorang yang memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan dan kerajaan Mesir ketika itu. Tetapi Siti Zulaikha, hubbuka syai'i yu'ti kecintaanmu pada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Buta kau punya hati, tuli kau punya hati. Kecintaan Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf berdasarkan nafsu, berdasarkan syahwat, sehingga dia mengajak Nabi Allah Yusuf untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sehingga awalnya seorang raja karena kalah dengan nafsunya menjadi seorang budak. Sebaliknya Nabi Allah Yusuf awalnya seorang budak, beliau sabar, beliau tabah di penjara, beliau tabah dimasukkan ke dalam sumur oleh sanak saudaranya, beliau tabah. Kesabaran dan ketabahan beliau menjadikan beliau yang awalnya budak sehingga beliau menjadi raja. Ramadan adalah bulan bagi engkau untuk melatih kesabaran, untuk melatih ketabahan dan berperang, berjuang melawan dan bunuh
menundukkan hawa nafsu, sehingga kita masuk bulan Ramadan harus membersihkan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati agar mendapatkan keutamaan dalam bulan Ramadan. Awalul rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiruhu inna minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka ya Allah. Sehingga nanti setelah selesai Ramadan masuk 1 Syawal, Yaumul Falah, hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Hari kemenangan Idul Fitri, Yaumul Falah, hari kemenangan. Bukan hari kemenangan bagi orang yang berpuasa, bukan hari kemenangan bagi orang yang menahan diri dari lapar dan haus saja. Sebab kami musaimin, berapa banyak daripada orang yang berpuasa yang dia dapatkan adalah lapar dan haus. Kenapa? Dia menahan diri dari lapar dan haus, tapi belum menahan jawareh, belum menahan akhlak, belum menahan anggota tubuhnya dari hal-hal, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, tetapi tetap menolakkannya, memandang hal-hal yang haram. Puasa, tetapi tetap tidak hanya berdusta, tidak hanya berbohong, namimah, riba, fitnah. Puasa, tapi tetap telinganya mendengar hal-hal yang haram. Puasa, tetapi tetap perutnya masuk orang syubhat, masuk orang haram. Puasa, tetapi tetap kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram. Puasa, tetapi tetap tangannya mengambil hak orang, merampas hak orang, korupsi, mencuri, melebihkan berarti tangan dagangannya. Puasa, tetapi hatinya hasud, hatinya kibir, hatinya riya, hatinya sombong, hatinya iri, sehingga yang dia dapatkan adalah lapar dan haus. Dia puasa, menahan diri dari lapar dan haus, tapi belum menahan jawareh, belum menahan anggota tubuh zahir dan batin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, manfaatkan bulan Ramadan, sebab keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan berlipat gandaan amal. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, 1 malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ini semua keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan tidak pernah Allah berikan bahkan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Keutamaan ini, keistimewaan ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka jangan kau sia-siakan hari-harimu di bulan Ramadan. Manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, karena belum tentu nanti Ramadan tahun depan kita bisa sampai. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tudawwar bil iman. Setiap hembusan nafas yang keluar dari mulutmu, yang keluar dari jiwamu, yang keluar dari dirimu, itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Saudara-saudara, kamu bisa cari emas satu gunung, bisa kamu cari uang triliunan, bisa kamu cari apapun di dunia ini, bisa kamu cari, tetapi waktu tidak bisa kamu dapatkan. Apakah bapak ibumu akan memberikan umurnya walaupun 1 menit kepada kamu? Tidak bisa. Kamu cari toko yang jual umur, kamu cari toko yang jual waktu, tidak ada. Saudara-saudara, kata Imam Syafi'i, dunia sa'ah, dunia ini cuma sesaat, maka manfaatkan waktumu dengan sebenar-benarnya, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa sampai. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini saja, jangankan Ramadan besok ini, pulang dari ini tempat sampai rumah sahabat, belum tentu. Saudara-saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang kaya mati, yang miskin mati, raja mati, rakyat mati, budak mati, orang alim mati, orang bodoh mati. Dan kematian, al-mautu haq, al-mautu haq, al-kullu haq, yaumul ba'as haq, yaumul mizan haq, yaumul hisab haq, yaumul mahsyar haq, as-sirat haq, al-jannatu wal nar haq. Itu semua benar adanya, kematian benar adanya, dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Oleh karenanya beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Andaikan kamu tahu besok pagi kamu mati, malam hari ini tidak mungkin kamu sia-siakan kau punya waktu. Andaikan kamu tahu besok pagi kamu mati, malam hari ini kamu akan tobat, akan baca Quran, akan sholat, akan berdoa kepada Allah agar memberikan husnul khatimah. Kalau kamu tahu besok pagi kamu mati terus, kenapa panjang anak-anakmu seakan-akan kau akan hidup sampai esok hari? Oleh karenanya masuk bulan Ramadan, manfaatkan betul-betul kamu punya waktu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana para ulama, bagaimana para salafun saleh, bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang
juga bukan milik kita. Terus kapan waktu kita? Sekarang ini waktu kita. Al-bid'ah, bergegaslah, bersegeralah, jangan tunda-tunda untuk berbuat kebaikan. Mau sholat, nanti ada besok sholatnya. Mau ngaji, nanti ada besok ngajinya. Mau kawin, nanti ada besok kawinnya. Sekarang maksiat aja dulu, sekarang zina aja dulu, mabuk aja dulu, besok tak bisa tobat. Sekarang narkoba aja dulu, besok bisa tobat. Sekarang melacur aja dulu, sekarang biarin aja dulu bodoh, nongkrong dulu, besok kan bisa ngaji. Besok bukan waktu milik kalian. Sekarang waktu milik kalian. Saudara-saudara, bagaimana para ulama? Mereka meluangkan, memanfaatkan waktu. Kamu tahu, ada satu orang soleh, beliau satu waktu pergi ke pasar, beliau beli ikan. Ketika beliau beli ikan, mau digoreng itu ikan, datang waktunya sholat, beliau sholat. Selesai sholat, mau digoreng itu ikan, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya ngaji. Mau digoreng itu ikan, datang waktunya murajaah. Mau digoreng, datang waktunya mutalaah. Mau digoreng, datang waktunya tadarus Quran. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya sholat subuh. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya sholat duha. Mau digoreng, datang waktunya ngaji. Mau digoreng, datang waktunya siapa. Mau digoreng, datang waktu. Sehingga ikan yang beliau beli terbiar selama 2 hari 2 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan itu ikan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Goreng ikan cuma 5 menit, beliau tidak mau buang waktu 5 menitnya untuk menggoreng ikan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau dalam kitabnya, beliau pernah menceritakan, aku dulu pernah menemukan catatan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Ini wanita famnya Al-Amudi. Dia menulis dengan dia menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dia tulis, ketika dia tulis, di akhir tulisan dia memberikan taklif, memberikan komentar, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui, dan menyusuin anak, gak mau waktu terbuang sia-sia sambil bikin kitab seperti itu para orang salah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir radhiyallahu anhu, Habib Abdullah, beliau yang tiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Satu waktu beliau dikasih jam tangan oleh muridnya. Ketika dikasih jam tangan, lama kemudian muridnya datang, Habib, mana jam tangan yang saya kasih? Oh, ada jam tangan yang saya nggak pakai, soalnya jam tangannya mati. Coba Habib saya lihat. Ketika dilihat, oh Habib, ini jam tangan nggak rusak, ini jam tangan harus ganti baterai baru bisa hidup lagi. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Mengganti baterai jam tangan beliau tidak punya waktu. Seperti itulah orang-orang soleh, seperti orang-orang soleh, para asraf, para soleh di dalam menjaga, memerhatikan dan memanfaatkan waktunya. Oleh karenanya nanti masuk bulan Ramadan, manfaatkan kau punya waktu, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan sampai. Bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa, agar masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi